Oke, kita bahas ya, apakah isu-isu yang disampaikan oleh para baca pres ini relate begitu ya dengan pemilih. Tapi kita akan membahasnya sesuai dengan urutan ketika mereka berbicara di Apeksi. Yang pertama adalah Ganjar Pranowo. Ini siapa duluan? Nah, kemarin Ganjar Pranowo yang pertama, Anies Baswedan kedua, kemudian terakhir dengan Prabowo Subianto. Sudah ada narsum-narsum kita yang akan bahas ya. Ini dia, sudah ada sejumlah analis politik kita sudah kami hadirkan di studio. Ada Mas Burhan Mutadi dan juga Bang Panggi Syarwi Caniago. Kita coba akan bahas secara mendalam nih. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu ke Mas Burhan, ke Bang Panggi juga nih. Ya. Sudah puas belum sih kemarin mendengar begitu ya, adu gagasan ketiga ini? Paling tidak selama ini kan kita hanya lihat gimmick-gimmick, kemudian safari politik sana-sini. Itu biasanya kemarin mereka hadir dengan membawa beberapa gagasan politik, visi misi mereka paling tidak. Tapi sudah terpuaskan belum sih, Mas Burhan? Ya, sebagai awalan kita harus mengapresiasi Apeksi ya. Karena bagaimanapun kalau kita bandingkan dalam beberapa tahun terakhir, saya kira Apeksi ini yang pertama kali menghadirkan 3 bakal calon presiden dengan peringkat paling tinggi dalam survei-survei dan membawa mereka dalam forum pertarungan gagasan. Meskipun ada catatannya, tidak dihadirkan dalam satu stage, satu waktu, satu forum. Bukan debat soalnya ya. Bukan debat sebenarnya, tetapi paling tidak Kang Bima sebagai Ketua Apeksi itu menggali gagasan ketiganya terkait dengan bagaimana mereka menawarkan program buat masyarakat kota. Karena Apeksi ini kan wali kota seluruh Indonesia. Dan kalau kita lihat data Maria, itu 58% menurut BPS masyarakat Indonesia tinggal di kota. Jadi terjadi urbanisasi, terjadi kotanisasi di Indonesia, dan itu fenomena global. Makin banyak orang tinggal di kota, bukan tinggal di desa. Dan masyarakat kota yang memimpin adalah Kang Bima dan koleganya, yang mereka merasa dalam pertarungan jelang 2024 itu tidak terwakili dalam gimmick-gimmick yang dihadirkan oleh sudah ada saat ini. Masyarakat kota itu satu rasional, objektif, kritis. Dan isunya itu berbeda dengan isu yang selama ini muncul di desa. Misalnya kalau kita tanya dalam survei di masyarakat kota, yang paling concern mereka adalah isu pengelolaan sampah, transportasi publik, banjir gitu ya. Banjir. Kan nggak muncul tuh dalam gimmick-gimmick baca pres ini ya. Nah, debat kemarin, bukan debat sebenarnya ya. Monolog belum. Pemaparan gagasan masing-masing baca pres. Iya, penawaran gagasan kemarin setidaknya itu memaksa baca pres tadi untuk bicara apa yang mereka tawarkan buat masyarakat kota. Supaya ada insentif elektoral juga, karena masyarakat kota selama ini nggak cukup mendengar misalnya tawaran dari baca pres itu. Nah itu, jadi kita apresiasi meskipun belum sempurna, paling tidak kita berharap TV One, Maria, Bayu, dan lain sebagainya menghadirkan 3 baca pres tadi, disodori perdebatan yang sangat kritis, duitnya dari mana kalau mereka punya keinginan atau program, dan bagaimana caranya. Tanpa timer ya, nanti kita formulasi ya. Setelah pasti. Kalau Bang Panggi gimana? Iya Bang Bayu, pertama tentu banyak pilpres kita ini kan tersedot ya, habis bicara koalisi, konfigurasi koalisi, ini misalnya poros 1, poros 2, poros 3, kemudian bicara siapa pendamping, kan itu paling banyak diurai di media, kita termasuk narasumber pun saya lebih banyak porsinya bahas tentang koalisi dan cawapres gitu ya. Nah tetapi ini makanya dibilang oleh Prof. Burhan tadi, saya sepakat bahwa memang ini menjadi penting karena sudah mulai masuk kepada programatik gitu. Adu gagasan yang selama ini agak kering di situ. Nah artinya memang kan koalisi itu memang harusnya tidak hanya bicara tentang official seeking kan, hanya jabatan posisi capres, cawapres, kemudian formulasi koalisi, tetapi memang lebih banyak kepada visi misi programatik Mbak Maria dan Mas Bayu ya, itu yang mestinya memang gagasan ini harus mulai dimunculkan. Makanya memang 88 wali kota seluruh Indonesia yang hadir ini, saya lihat ada 2 isu yang menonjol di sini ya. Pertama adalah isu pemerataan. Yang kedua, pemerataan itu artinya ada irisan nih, makanya dijawab oleh Pak Anies kan soal IKN itu kan. Kan agenda IKN itu kan agenda pemerataan Indonesia supaya tidak Jawa sentris. Nah, yang kedua adalah isu inflasi di daerah-daerah dan seterusnya. Nah, tetapi memang belum menunjukkan hal yang dibilang oleh Prof. Burhan, masalah-masalah yang harus diatasi di Indonesia hari ini. Nah, itu yang masih, tetapi memang is okay lah, ini karena awalan, permulaan. Hal-hal yang seperti ini memang harus kita apresiasi, kita puji bahwa langkah-langkah dari Apeksi
dan ini menjadi penting ke depannya gitu. Oke. Sehingga memang Bang Pangi. pilpres kita besok adalah pilpres yang betul-betul akan lebih banyak kepada Gagasan, ya? gagasan, Ya. pikiran-pikiran dan narasi Oke, kalau kebangsaan. misalnya dengan apa yang disampaikan oleh 3 baca pres tersebut ya, isu-isu, karena Mas Burhan bilang, ini kan audiensnya sebenarnya orang perkotaan ya, Iya. punya isu-isu relate gitu. Tapi dari Ganjar Pranowo, kemudian Anies dan juga Prabowo gitu, yang paling relate soal isu apa? Kelihatan nggak Mas di situ dari salah satu baca pres ini? Yang paling dekat dengan pemilih lah isu ya. Ya sebenarnya tadi kemarin saya nonton ya cuplikan, tidak seluruh acara yang di Apeksi itu, tetapi saya melihat salah satu kelemahannya adalah ketiga baca pres itu masih bicara gagasan besar, keberlanjutan dan perubahan. Perubahan, betul. Dua capres yaitu Ganjar dan Prabowo itu banyak bicara tentang melanjutkan agenda pemerintahan Pak Jokowi. Pak Ganjar ngomong 6 kali, Pak 6 Jokowi. kali katanya. Pak Saya Jokowi hitung. di-mention ya. Kemudian Mas Anies tidak secara eksplisit ngomong banyak soal perubahan, tetapi secara implisit melontarkan kritik. Ya. Misalnya soal ketimpangan di Indonesia IKN bagian juga. timur, banyak sekali kota yang masih gelap gulita di malam hari, kemudian IKN dan seterusnya. Tapi poin saya, kita harus paksa mereka untuk bicara lebih detail. The devil is in the detail. Jadi kita paksa mereka yang keberlanjutan itu apa yang mau dilanjutkan? Apakah semuanya? Misalnya, kemudian kalau perubahan apa yang mau dirubah? Apakah semuanya jelek? Kan baru awal ini, Mas. Memang. Ya. Di TV One itu melanjutkan. Jadi kita Iya. paksa mereka untuk bicara detail, kemudian duitnya dari mana? Kalau misalnya mereka punya seabrek agenda Oke. program yang mau mereka tawarkan kalau terpilih, dan bagaimana caranya? Nah, hal-hal semacam ini itu penting untuk Oke. kita ketahui, Mas bukan Burhan. sekedar agenda Besar keinginan. gitu ya. Kalau tadi agenda besar saja topiknya masih terlalu luas begitu ya, belum begitu dekat dengan para pemilih. Tapi dengan apa yang disampaikan oleh ketiga baca pres nih, sudah bisa tidak untuk mengerek elektoral mereka? Belum cukup ya. Belum ya? Belum cukup, tetapi menurut saya penting ini untuk di follow up terus. Satu, kalau misalnya orang bicara gagasan, itu lama-kelamaan isu-isu primordial, isu-isu abad pertengahan itu ya, itu hilang. Nah, jadi dan kemudian kita tarik publik untuk bicara tentang apa public interest mereka supaya Oke. dilanjutkan oleh baca pres itu. Dan di antara baca pres yang muncul, kira-kira mana yang paling dekat dengan keinginan mereka, ya, keinginan pemilih. Jadi ini tidak memang langsung bisa selesai dalam satu Ya, malam, ya, ya. tetapi paling tidak masih ada waktu 8 bulan. Karena itu dia pemilih kota kita kan rasional dan juga Rasional, objektif itu iya. tadi ya. Bang Pangi, kalau Bang Pangi melihat udah ada dagingnya belum sih dari tiga baca pres ini ketika ngobrol? Iya, memang ini menjadi challenge bagi Anies ya. Ketika apa yang disampaikan Prof. Burhan tadi, saya melihat bahwa ada dua bentuk ya. Pak Prabowo dan Mas Ganjar Boros. cenderung memuji Pak Jokowi. Ya. Nah, sementara Pak Anies sudah mulai ada Kontras nih. daging-dagingnya Ya. untuk melakukan kritik. Nah, kritik itu kan diferensiasi linkage-nya adalah perubahan. Itu sesuai. Nah, memang yang kita tunggu-tunggu kalau memang ada dua hal yang misalnya kalau ini kan masih banyak puji-pujian ya, makanya menurut saya belum dagingnya. Pak Prabowo Mas Ganjar memuji Pak Prabowo senior, ya kan. Kemudian Pak Prabowo Mas Ganjar memuji Anies teman. Ini kan masih datar-datar saja, Masih belum ada normatif kejutan. aja lah ya gitu ya. Iya. Nah, makanya memang ketika memang ada kalau Anies memang mau mencoba men-challenge ini semua, ya harus diferensiasinya harus keras, harus jelas juga. Meskipun beliau orangnya menurut saya tidak terlalu ekstrim orangnya gitu. Makanya kalau gaya-gaya Pak Anies itu kan diferensiasi juga tidak terlalu menonjol ya, dua hal kutub ini, kutub perubahan ini dan kutub keberlanjutan. Makanya kalau memang pertemuan besok aja Nasdem itu udah bicara tentang perubahan, maka Anies juga harus menonjolkan perubahan itu. Kritik-kritik yang beliau. Nah, kalau Mas Ganjar dan Pak Prabowo cenderung memang akan melanjutkan berjanji akan melanjutkan legacy semua yang dilakukan oleh Pak Jokowi karena itu dianggap baik ke depan gitu. Nah, ini yang kalau Mas Bayu bilang dagingnya memang belum sih, tapi saya menambahkan irisan-irisannya sudah mulai. Sudah mulai kelihatan. Termasuk gitu. misalnya ini ya, Bung Pangi ya. Ya. Ketika Mas Anies ditanya soal IKN IKN, ya? IKN. itu menarik tuh jawaban beliau ya. Meskipun kita tidak menjawabkan jawaban yang eksplisit iya atau tidak, tetapi kita bisa menangkap kalau kita read between the line, itu clear ya, posisi Anies sebenarnya relatif kritis dan anti Ya, terhadap IKN ya, dengan mengatakan kalau persoalan IKN ditanyakan terus berarti ada masalah. Kenapa nggak ditanyakan
Ya, ya. program-program Pak Kelanjutannya, Jokowi ya. lain yang populis. Kenapa pertanyaannya soal ini? Berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Itu kan kira-kira ingin mengirimkan pesan kritis bahwa IKN ini ada persoalan sehingga istilahnya Mas Anies otot Dipertanyakan. politik dipakai lebih banyak ketimbang urusan teknokratik. Oke. Jadi itu menurut saya kita nggak bisa menangkap langsung dia menolak, tetapi buat masyarakat yang kritis kita bisa Menggelitik menangkap ya? bahwa dia Oke. posisinya kritis. Menarik juga kalau tadi sudah disinggung soal apa yang disampaikan oleh Pak Anies dalam Rakernas Apeksi kemarin. Nah, pertanyaannya kita lihat betul Anies Baswedan ini nampak ya memiliki positioning yang berbeda dibandingkan dengan Prabowo dan juga Ganjar pada malam hari kemarin. Tapi bagaimana kemudian dampak elektoral terhadap Anies Baswedan? Karena kita melihat Anies nampak berseberangan dengan posisi pemerintahan saat ini, sementara tingkat kepuasan terhadap pemerintahan saat ini kan cukup tinggi, 70, bahkan ada survei yang menyatakan hingga 80%. Nah, seperti apa dampak elektoral terhadap Anies Baswedan? Usai jeda ya, sesaat lagi.